Malam, kita IG Live lagi di IG Live hari Minggu tanggal 5 Mei 2023. Nah, malam ini saya akan membahas saham-saham request dari teman-teman. Nah, oh ya teman-teman, mau info kalau buku ini, buku Fibonacci pertama saya udah restock lagi ya. Ini buku yang lama, udah restock lagi di Tokopedia dan Shopee. Dan ini buku yang kedua yang paling baru. Jadi banyak DM yang nanya, apa sih bedanya buku yang pertama sama buku yang kedua? Nah, buku yang pertama ini di sini tuh daftar isinya ada Fibonacci retracement, Fibonacci extension, Fibonacci retracement dan extension, terus Fibonacci sama teman-temannya. Jadi kalau teman-teman kepingin bagaimana sih berdansa dengan market waktu saat dia naik atau turun, ngukurnya pakai Fibonacci. Nah, di sini banyak contohnya. Terus kalau pakai Fibonacci itu tools apa lagi sih yang dipakai? Nah, di sini nih contohnya. Nah, kalau di buku yang ini yang baru, cara asik belajar Fibonacci, di sini varian Fibonya tuh lebih banyak dibahas di sini ya. Terus di sini juga ada ngebahas bagaimana chart pattern, ya kan? Gimana sih ngukur chart pattern tuh bentukannya apa-apa aja, cara ngukurnya pakai Fibo. Nah, itu di buku yang ini ya. Oke, itu aja teman-teman. Yuk kita langsung lihat saham-saham yang seminggu ini banyak ditanyain sama teman-teman ya. Kita mulai dari BBRI. Oke, yuk kita lihat chartnya. Bentar ya. Nah, ini dia chartnya. Ini adalah Bank BRI chart di time frame weekly ya. Jadi sempat juga kemarin dibikin konten ya tentang supportnya si BBRI di time frame weekly. Teman-teman, kalau time frame weekly berarti satu candlestick ini adalah pergerakan harga selama 1 minggu. Nah, candlenya ini benar-benar fix jadi ketika sudah market closing di hari Jumat ya. Nah, ini adalah per hari Jumat kemarin ya. Per hari Jumat kemarin dia itu membentuk pola. Nah, kalau membentuk pola ini nih di sini ya. Adanya di buku ini. Di buku cara asik baca candlestick membentuk pola ini, teman-teman. Ada yang tahu pola apa? Ya. Nih. Membentuk pola ini, ya. Nah, tapi teman-teman, kita perlu dulu menunggu yang namanya konfirmasi. Kenapa, teman-teman? Karena bisa aja pola sinyal bullish reversalnya ini batal ya. Bisa aja. Kenapa? Karena ini kan masih tekanannya masih ada. Juga kalau dilihat minggu ini untuk si BBR itu tekanan jualnya masih besar. Nah, jadi memang terbentuk pola bullish reversal. Tapi kalau misalnya kita mau tunggu konfirmasi, maka konfirmasinya kalau BBRI sudah bisa ditutup di atas level 5050 ya, 5050 atau at least minggu depan dia bisa ada ditutup di atas level 4700, maka sinyal bullish reversalnya itu terkonfirmasi ya. Kalau secara teori itu ditutup di level 4750 ya. Tapi kalau saya pribadi saya akan lebih prefer dia at least tutup di atas 5050 deh. Itu baru benar-benar di time frame weekly ya. Sekali lagi teman-teman, saya mention di time frame weekly ya. Jadi ngelihatnya ini weekly, oke? Tapi kalau misalnya Bank BRI minggu depan ditutup di bawah 4680, berarti masih ada potensi untuk dia melemah dan sinyal bullish reversalnya ini batal ya. Dimana support berikutnya ada di sini di Fibonacci 4610, kemudian di 4490 gitu ya. Kalau yang belum punya posisi, kalau beli sekarang berarti masih spekulasi buy. Kalau misalnya belum punya posisi gitu ya, tapi udah action nih minggu kemarin ya, berarti lagi spekulasi buy gitu. Yang mengambil posisi tanpa konfirmasi berarti sadar bahwa tindakannya itu adalah spekulasi. Oke. Kalau saya pribadi udah nyicil ya teman-teman, udah nyicil, oke? Tapi masih ada potensi ke sini.
Udah BBRI, terus kita lanjut satu lagi ini BBNI. Nah, ini kemarin dibahas di kelas RSA dari CTA Institute ya. Kemarin ini dibahas sebentar. Oke, bahasa ini di sini. BBNI bentukannya seperti ini ya. BBNI di time frame weekly masih terbaca uptrend ya, masih terbaca uptrend. Dia bergerak masih di dalam channelnya dan support pertamanya udah sampai di sini, yaitu di kisaran 4.740. Ini untuk si BBNI ya. Apakah sudah terbentuk candle bullish reversal? Belum ya. Masih bentukannya kayak begini, belum ada tanda bullish reversal, tapi dia udah sampai di support. Iya, low yang kemarin di 4750 itu udah sampai di support, baik support candlestick, baik support trend line gitu ya, itu sudah ada di support. Kalau ambil posisi belum konfirmasi berarti masih spekulasi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya dia turun kemana lagi? Potensinya bisa ke 4320. Ini untuk BBNI. Berikutnya kita lihat BMRI. Kita lihat BMRI ya, Big Bang dulu ya. Yang pertama, BMRI supportnya udah masuk nih ya. Dia udah masuk di area Fibonacci support 6150, 6200. Dia sekarang ada di 6150 ya, closing di sini. Oke. Belum ada sinyal bullish reversal dari candlestick ya, belum ada, tapi dia ada di support berikutnya ada di 6075 sampai 5775 BMRI ya. Kalaupun ada penguatan maka dia menguji 63, terdekatnya begitu dulu ya untuk BMRI. Kemudian kita lihat King BCA ya. King BCA seperti begini, dia menutup area gapnya dulu di 9825. Minggu ini ditutup di 9850 ya. Tertingginya sempat tes 9975-an. Area resisten terdekat di 10.000 ya, di 10.000, tapi rangingnya minggu depan bisa ada di kisaran range 9475 sampai di 98. Ini range-nya dulu ya, area resistennya ya. Udah mulai berbalik arah, pokoknya minggu depan supportnya itu yang pertama ada di 95 dulu gitu sih ya. Kemudian Telkom terakhir nih ya, Telkom lama nih Lola, bentar ya, Lola nih Telkom. Nah, ini dia Telkom. Telkom ini chart daily ya, teman-teman. Chart daily Telkom kemarin ditutup di level 3160 ya. Ini adalah area Fibonacci nih ya. Area Fibonacci resistennya pas ditutup di situ. Kalau misalnya Telkom ada pelemahan, menguji support 1 di 3080, support 2 di 2960. Resisten berikutnya di 3250, resisten 1 ya. Resisten 2 ada di 3370. Kita lihat dulu di weekly bentuknya kayak gimana. Nah, kayak gini ya. Ini mau dibilang apa, bullish engulfing, tapi juga enggak pas gitu ya. Belum pas. High-nya sama-sama 32. Jadi kita lihat ya, minggu depan bisa nggak dia itu ditutup di atas kisaran 32 ya. Kalau dilihat weekly di sini ada gap, maka ini menjadi area resisten terdekatnya dia itu untuk Telkom. Oke, Nathan Evelyn ini tanya tentang UT. Kita lihat ya, UNTR. UT ini gerakannya rapih teman-teman. Lihat nih, kalau kita lihat pakai Fibonacci channel terlihat ya, dia gerakannya rapi dan kemarin pas sampai di area resisten. Saya perbesar sampai di area resisten Fibonacci 25325 dan tertahan gitu ya. Jadi sekarang ini lagi swingnya swing turun.
Support pertama ada di 23.600 area Fibonacci pertama. Support berikutnya ada di kisaran 22.150 sampai 22.800 ya, di kisaran ini ya. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah, tekanan jualnya masih terlihat besar ya. Nathan, semoga mencerahkan. Kemudian Togar tanya, kenapa lebih aman buy BBRI di 5.050? Apa karena ada garis bentar, saya lihat BBRI di 5.050, sekarang ada di 4.750. Bukan karena karena garis Fibo, tapi di sini kalau dilihat di sini juga ada support ya. Di bulan November 2023 selama 1, 2, 3, 4, 5 minggu harga tertahan di sini gitu ya. Tapi yang namanya support yang kemarin 2 minggu lalu yang 22 April itu kan dijebol kayak gini ya. Kalau candlenya modelnya bentuknya solid kayak gini, bearish Marubozu ya, ini dorongan jualnya tuh masih besar banget gitu. Jadi jangan ditangkep dulu. Kenapa? Karena pisaunya masih menghujam bumi gitu. Jadi kalau ditangkap nanti tangannya berdarah ya kan. Ini pisaunya masih begini, masih jatuh. Kalau ditangkap berdarah ya, kita nangkepnya nunggu aja sampai udah jadi area supportnya gitu, udah selesai, udah nggak tajem ya, dia udah melandai begini ya, baru kita ambil. Itu sih kalau saya teman-teman. Tapi kan stylenya orang-orang kan beda ya satu sama lain. Ada yang nunggu mereda, ada yang nggak apa-apa ditangkap-tangkapin dulu gitu ya. Kalau saya karena gampang ingetinnya goceng gitu kalau saya ya. Tapi bertahap. Again, sekali lagi kalau saya bertahap ya, nggak all in. Jadi nanti turun, nanti nunggu lagi di kisaran yang udah saya siapin gitu ya. Mana lagi nih? Ini Altrader tips strategi nyicil Big Bang ya, kayak gitu tadi BBRI. Waktu masih ada di sini enggak, saya diem biarin aja gitu ya. Saya nunggu digoceng satu, habis itu nunggu lagi di sini ya, di kisaran 4490 4610 sama. Saya masuknya bertahap ya, enggak pernah all in gitu ya. Jadi kalaupun nyicilnya bertahap gitu ya. Turun masuk lagi, tapi enggak setiap turun ambil enggak gitu. Jadi dianalisa dulu ya. Apakah punya semua Big Bang? Iya ya, karena pertama-tama beli satu terus akhirnya yang satu paling murah PBV, yang satu paling growth-nya paling bagus, yang satu lagi dividennya paling gede. Bingung kan milihnya, ya udah beli aja 4-4-nya gitu ya. Itu ya Altrader 79. Terus Sido, coba ya saya lihat ya. Sido lagi terus menguji resisten. Bentar, Sido ini saya pakai chartnya chart resisten. Oke, berarti saya harus update. Menarik. Sido resisten berikutnya itu di kisaran 775 ya. Ini untuk Sido. Kalaupun dia ada pelemahan sementara, maka dia menguji 620 kira-kira begitu. Ini untuk Sido. Sekali lagi, ini time frame-nya weekly ya. Ini time frame-nya weekly. Sido dari 500 udah naik 220 poin ya dari sini. Oke, resisten berikut di 775, support saat ini ada di 710, kemudian di 620. Itu untuk Sido. PMMP, bentar ya. PMMP. All time low loh ini PMMP, teman-teman. Yang nanya nih siapa ya? Jan Nitra Mugi. Ya waspada ya, ini sudah all time low. Oke.
Jadi kalau lihat begini PMMP secara di weekly dia udah all time low. Kemarin low yang terjadi itu di, sebentar saya lihat dulu, low-nya itu di 183 ya, low-nya di 183. Sekarang ada di level 226, resisten terdekat 240 ya. Kalau misalnya nggak bisa ditutup di atas 240, potensinya dia turun ke bawah sini ya. Support berikutnya ada di kisaran 125. Waspada kalau udah ini, kalau dia nggak bisa balik tutup ke atas ya turun ke bawah gitu ya. Kalau model kayak gini trailing stopnya harus ketat gitu. Inco, bentar saya lihat Inco minggu kemarin teman-teman. Masih semangat lihat laptop nggak? Saya tanya nih, masih semangat nggak lihat laptop minggu kemarin? Ya, Inco, oke. Ini kalau kita lihat ya Inco, chartnya kayak gini. Ini saya perkecil kayak gini ya. Tuh, coba ya sebentar ya. Saya coba gambar. Ini saya lihat dulu Inco-nya. Berat deh. Oke. Karena dia downtrend, maka saya gini dulu. Nih, lihat monthly ya. Sebentar. Agak lola yang ini chartnya. Oke, Inco begini. Inco itu area resistennya di 4250, saat ini di 4070 ya. Range pergerakan selama 1 bulan ini kira-kira di kisaran 3980 sampai 4530. Kalau ditutup di bawah 3980 maka dia berpotensi menguji area supportnya ya. Waspada, bulan ini udah mulai merah nih gitu ya. Resistennya bisa ditutup di atas itu nggak? Kalau nggak, arahnya ke bawah gitu ya untuk Inco. Kalau misalnya masih paling support yang harus dijaga saat ini adalah 3610 ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas 3610 masih ada chance ke sini. Tapi kalau ini di break maka dia akan turun ke sini ke 2000 ya. Jadi perhatikan level ini aja. 3610 Fibonacci ya. David tadi nanya BBRI udah dibahas, jadi tinggal nanti nonton rekamannya ya. Terus nanya Antam dan ITMG ya. Antam arahnya masih turun ya, jadi dari sejak 2021 arahnya masih turun ke sini. Oke. Support yang perlu dijaga saat ini adalah 1405 ya. Jadi ini modelnya sama kayak yang barusan dibacain, 1405. Ini kalau tembus 1405 maka dia akan menguji 1370 ya. Ini waspada ya, karena minggu ini bulan ini chart monthly ya teman-teman, saya pakai chart monthly. Bulan ini belum ada tanda-tanda perubahan, perbalikan arah. Oke, saya buka di chart weekly sebentar, masih juga ya. Jadi kalau lihat gini potensinya masih bisa menguji ke 1400-an yaitu untuk Antam. Kemudian kita lihat ITMG ya. Sebentar, Antam kayaknya kemarin belum ya. Dividen dia di bulan Juli tahun kemarin, Juni ya. Antam belum bagi dividen ya. Oke, sekarang ITMG masih memerah nih. Sebentar ini agak lola ya. ITMG begini teman-teman, ini di hourly di daily ya. Saya buka di weekly-nya aja. Oke, jadi ini adalah tanda kemarin waktu dia X date ya. Saya perkirakan dia akan turun ke kisaran ini ya. Dan ternyata turun malah lebih ke bawahnya gini ya sebentar. Nah ini ya, jadi X date-nya itu diperkirakan turun sampai ke sini sampai di kisaran 25 ribuan. Sekarang
malah ada di 24 ribuan. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Support saat ini, support pertama di 24625, support kedua ada di 24.000 gitu ya. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Masih ada potensi sih untuk dia sideways di kisaran sini Fibo 24225 sampai di 25-an. Masih ada bisa sideways gitu. Tapi waspada kalau ditutup di bawah 24.000 ya dia bisa turun kemana, menguji 23.600. Itu untuk ITMG. Kemarin udah ya bagi dividen teman-teman. Nanti 25 April masuk deh ke rekeningnya masing-masing. Lanjut. Bahas dong HMSP. Seingat saya HMSP ini adalah salah satu saham yang belum bisa pulih setelah pandemi. Kalau BRI Big Four Bank itu waktu pandemi juga amsyong turun ke bawah ya. Tapi udah bikin all time high lagi di per sekarang. Nah, kalau HMSP ini belum, malah mengerikan banget gitu ya. Ini gapnya segede gaban. Iya, kalau ex-date kayak begini gitu ya. Kita lihat dividennya 69. Kemarin ditutupnya di 850. Terus turun sampai ke sini ya. Kayaknya sebentar. Kemarin di 850 780-an ya, kira-kira memang kira-kira keseginian ya 780. Tapi aduh, coba saya lihat chartnya, saya buka monthly ya. All time low nggak nih? Oh enggak tuh, masih jauh. Wah, waspada nih, bisa all time low dia itu ada di 294, sekarang 780, masih banyak loh. Kurang apa ya, low di tahun 2023 itu di 780. Sama nih sekarang. Ini ngeri-ngeri sedep ini ya. Ini kalau tembus ke bawah 780, saya belum ukur sih. Tapi coba ya saya buka yang berikutnya ya, ada di mana? Ada di 665 nih, teman-teman. Tuh. Aduh. Core boy. Ya mudah-mudahan kamu udah punya apa belum nih, saya nggak paham nih. Mudah-mudahan belum ya, tapi kalau udah punya kamu harus pantau ketat ya. Ini memang di area support, mudah-mudahan dia rebound. Nah sekarang kalau rebound kemana, coba ya kita ukur. Resistance pertama saya lihat ada di 835, itu di monthly. Kita cek di weekly ya, 835 ya, itu resistance pertama 835, resistance kedua di kisaran 865 ya, gitu. Tekanan jualnya masih besar. Itu untuk HMSP. Ya, jadi teman-teman, kebiasaannya harga tuh yang bagi dividen ya, biasanya begitu habis bagi dividen ya turun. Jadi ini harus teman-teman ingetin. Emang kayak gitu, enggak semua, tapi emang kayak begitu umumnya. Ya, biasanya orang yang trading mereka ambil begitu pas hari kum. Ya mereka cuman ada yang mau ambil capital gainnya doang, ada yang cuman mau ambil dividennya, tapi besokannya langsung dibuang gitu. Itu emang kayak gitu, jadi diinget-inget ya. Jadi kalau mau ada saham yang lagi mau bagi dividen, dipantau. Kamu mau ambil dividen ya, resikonya kayak begini. Kalau uptrend sih ya nggak apa-apa ya, tapi kalau downtrend kayak gini kan menyesakan lah, kira-kira kayak gitu ya. ASI Doni Hapsoro. ASI itu udah dibahas tadi ya, nanti kamu dengerin rekamannya. Tadi pertama-tama udah dibahas ya. Coreboy lagi nih, tanya Akra. Coba ya, Akra itu uptrend, jadi chartnya ada di sini. No, ya Akra begini. Dia lagi channel Fibonacci channelnya masih berada di dalam Fibonacci channel. Support terdekatnya ini, sebentar saya ukur dulu. Ini ukuran dari oke. Support Akra pertama ada di 1565 ya. Saat minggu ini kan membiru
ya. Minggu ini membiru, menguat maksudnya, tapi belum firm banget. Mungkin kita akan lihat nih apakah dia bisa bertahan di kisaran 1715. Kalau misalnya enggak, ya mungkin ke depannya Akra itu akan bergerak di rentang kisaran 1600 sampai 1700-an. 1700-an ya. Kalau dilihat dari Fibo, resisten terdekat di 1690, supportnya ada di 1565 ya. Itu untuk Akra. Oke. Apalagi nih? Wah, banyak. Mana ya? David BBRI tadi udah. Terus Pani. Coba kita lihat Pani ya. Nih. Jadi Pani kan ini uptrend ya di sini teman-teman. Dari kisaran Oktober sampai sekarang. Nah, ini waspada. Kenapa? Karena ini kan ada garis. Teman-teman lihat deh. Ya, ada garis uptrend line. Nah, minggu ini udah ditutup di bawah sini gitu ya. Nah, level Fibo yang pertama ada di 4740. Nih level supportnya. Ditutup di kisaran ini hari minggu kemarin. Ini chart weekly. Kalaupun dia minggu depan ada penguatan, maka range-nya 4740 5025. Ini mingguan ya. Tapi kalau misalnya ditutup di bawah 4740 ya ke sini range-nya. Gitu ya. Kalau nggak bisa masuk lagi ke dalam channel ini ya berarti arahnya ke sini ya. Kalau belum punya posisi, kalau saya pribadi sih ntar dulu gitu kalau saya pribadi ya. Karena belum confirm ada pembalikan arah gitu ya teman-teman. Oke, itu untuk Pani. Berikutnya apa lagi nih? PNLF coba ya kita lihat ya. PNLF gini ya. Wow. Oke, PNLF itu kalau kita lihat trennya ya dari Oktober 2022 sampai sekarang, coba deh menurut teman-teman nih trennya PNLF dari bulan Oktober 2022 sampai sekarang, PNLF arahnya utara apa selatan menurut teman-teman? Lagi bahas PNLF ya. PNLF arahnya utara apa selatan nih menurut teman-teman? Coba arahnya utara apa selatan kalau kita lihat dari sini? Ini dari sini ngelihatnya ya. Dari sini, bukan dari sini, tapi dari sini arahnya selatan. Iya. Jadi tren jangka besarnya itu turun. Ya. Tren jangka besarnya turun selatan. Nah, kita lihat nih ya. Kita lihat dari sejak Mei 2023. Hah? Setahun. Ya. Nih selatan ya. Nah, ini Mei 2023 ya. Itu supportnya di 254. Kemarin di Maret 2024 ada di 242. Nah, jadi teman-teman jagain ini aja yang pertama. Selama si PNLF berada di atas area 248, maka potensi penguatannya terbuka. Gitu ya, itu support kuat. Support terdekat yang harus dijaga itu di 274 ya, 274 di sini ya. Jadi waspada nih kalau misalnya PNLF terus bisa bertahan di 274, kita bisa lihat ada potensi penguatan ke 298 sampai ke 324. Tapi kalau nggak bisa ya waspada akan ada fluktuatif di sini ya. Itu untuk PNLF. Terus Mayor MYOR, coba kita lihat Mayor. Mayora.
ya. Kalau kita lihat nih dari tahun 2000 berapa ini? 2018 Mayora nih, 2018 sampai sekarang arahnya turun ya teman-teman. Nah, ini di weekly support yang harus kamu waspadai banget itu di kisaran 2300. Sekarang di 2350 ya. Ini kalau ibaratnya lagi nyetir atau naik sepeda, ini udah ada di putaran di sini ya. Jadi waspada aja Mayora ya. Kalau tembus ke bawah 23 maka dia ada potensi menguji area-area support di sini gitu ya. Area berapa? Coba saya buka. Tuh, sekitar di kisaran 2080 ya. Oke, itu untuk Mayor Pak Dedi. Apalagi nih? AMRT sebentar ya. Saya ingat bentukannya tapi udah lama nggak lihat, pengen tahu ya. Sideways terakhir. Nah, AMRT coba weekly. Ya teman-teman, jadi AMRT ini udah fix, ini harus ditebelin karena ini adalah level sub resisten yang kuat di kisaran ini, di area trendline ini itu ya, di kisaran 2880. Jadi AMRT ini all time high-nya itu di 3090 ya teman-teman. Supportnya itu dari kemarin itu dia coba tes ya di kisaran 2650 nih di sini ya. Nah, saat ini dia ada di area resisten ya, ada di area resisten 29, ini area resisten. Ini kalau misalnya ada penguatan menguji, mungkin ya, ini kan weekly chart, bisa aja dia menyentuh 2990. Tapi kalau nggak bisa ditutup di atas ini, dia bisa bergeraknya di kisaran ini. Ya, itu untuk AMRT. Terus ICBP sebentar. ICBP area resisten ini juga chart weekly, area resisten 10.900, resisten pertama. Resisten kedua ada di 11.375, support 10.075, kemudian 9.725. Itu untuk ICBP ya. Cleo, kita lihat Cleo. Wow, menjulang nih Cleo all time high. Kita lihat di sini ya. Kita buka weekly Cleo. Ya kalau all time high kita ukur ya pakai Fibo. Ini cara ukurnya. Resisten 1215 sebentar. Nih ya, Cleo all time high itu di level 1155. Resisten Fibonacci pertama 1145, kemudian 1215, support 980. Cleo masih all time high. Sekarang ada di area resisten Fibo ya di sini tadi ya. Terus apa lagi nih? Oke. MAPI. Oh, wow. MAPI bikin pola double top. Ya, teman-teman. MAPI bikin pola double top. Sudah terkonfirmasi polanya.
Sudah terkonfirmasi, saya akan ukur dulu targetnya. Oke. Targetnya ada target pola ada di kisaran 1270 ya. Ini kalau kita melihat berdasarkan chart pattern. Kalau kita ukur melihat Fibonacci, maka area support yang ada itu di kisaran pertama, support pertama mana ya? Saya harus buka. Udah lewat juga. Oke, berarti si MAPI ini potensi menguji 1420 gitu ya. Itu untuk MAPI. Ada pola double top untuk MAPI. Ya. Jadi di kisaran 14-20-an di sini sampai 13 berapa ini? 1395. Ini ada area support si MAPI gitu ya. Arahnya masih ke bawah, kita lihat osilator juga masih belum ada tanda-tanda pembalikan untuk MAPI. Berikutnya kita lihat BTPS chartnya gini ya. Wah, Lola. Oh, lihat. BTPS tuh arah selatan. Ya. All time low ada tandanya. Gitu ya. Terus ini di weekly dia minggu ini bikin penguatan ya, teman-teman. Bikin yang namanya bullish engulfing ya. Terkonfirmasi kalau misalnya minggu depan, ini kan weekly chart ya, kalau minggu depan bisa ditutup di atas, bentar saya lihat angkanya, bisa ditutup di atas 1240 ya. Anyway, kalau misalnya dia lagi downtrend begini, maka kenaikannya itu bersifat sementara ya. Coba saya cek, bersifat sementara. Nah, resisten pertamanya si BTPS itu ada di Fibonacci 1200, kemudian 1295 sampai 1390. Habis itu ada di 1400 berapa nih? 1440 ya, itu untuk BTPS. Jadi ini masih arah selatan ya, masih downtrend. Memang ada candle bullish engulfing tapi belum terkonfirmasi gitu ya. Oke, gimana nih? Ben ingusnya dibuang dulu. Demang tanya SMGR. Coba ya, saya lihat SMGR. Wow. SMGR udah menembus ke bawah level support 5475. Ini udah ditembus. Ini ditembus, potensi ya dia menguji level 4320. Saat ini dia belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Support terdekatnya ada di 4580. Kalau 4580-nya ditembus, ya dia ke sini 4320. Ini untuk SMGR ya. Belum ada pembalikan arah, masih kayak begini. Ini di time frame weekly ya, Demang. Kemudian ada yang tanya BRIS. Oke, kita lihat gimana nih kelanjutannya BRIS. Oke, BRIS minggu kemarin ada penguatan ya. Ada penguatan, maka dia akan menguji resisten Fibonacci 2660 sampai 2700. Supportnya yang harus dijaga di kisaran 2470 itu untuk